Pandemi COVID-19 menyisakan persoalan jangka panjang. Salah satunya pengangguran meningkat. International Labour Organization memperkirakan dalam skenario terburuk sedikitnya 24,7 juta orang di dunia akan menganggur. Sektor ekonomi di seluruh dunia sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi terhenti karena kebijakan pembatasan sosial dan karantina di berbagai negara. Akibatnya, banyak perusahaan di sektor yang terdampak melakukan pemutusan hubungan kerja. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan akan ada peningkatan pengangguran. ILO melakukan pemodelan untuk menghitung peningkatan pengangguran berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Ada 3 skenario yang diproyeksikan ILO. Skenario rendah, menengah, dan tinggi. Dalam skenario rendah, diperkirakan 5,3 juta orang menganggur akibat dampak COVID-19 di sektor ekonomi. Pada skenario menengah, ILO memperkirakan pengangguran akan bertambah 13 juta orang di dunia. Adapun dalam skenario tinggi atau dampak terburuk diperkirakan bertambah menjadi 24,7 juta orang yang menganggur akibat pandemi COVID-19. Perkiraan ini akan menambah jumlah pengangguran di seluruh dunia yang tahun sebelumnya telah mencapai 188 juta orang. Organisasi Buruh Internasional menduga negara berpendapatan tinggi akan merasakan dampak terparah. Pada kelompok negara ini sedikitnya ada 2,9 juta orang yang menganggur dalam skenario paling rendah. Jika kondisi tidak membaik akan ada 14,6 juta orang yang menganggur. Bagi negara berpendapatan menengah atas, jumlah pengangguran yang akan bertambah akibat pandemi mencapai 1,7 juta hingga 7,4 juta orang. Adapun di negara kategori berpendapatan menengah bawah akan bertambah 0,7 juta hingga 2,8 juta orang menganggur. Selain pengangguran meningkat, diprediksi kelompok pekerja yang hidup dalam garis kemiskinan juga akan meningkat. Pada level global, COVID-19 menyebabkan bertambahnya minimal 8,8 juta pekerja dan maksimal 35 juta pekerja yang tergolong miskin. Ini disebabkan oleh berkurangnya penghasilan akibat penurunan aktivitas ekonomi di tengah pembatasan fisik dan sosial. Nominal penghasilan yang hilang akibat pandemi diperkirakan mencapai 860 miliar dolar Amerika hingga 3,4 triliun dolar Amerika. Kelompok masyarakat mana yang paling rentan mengalami peningkatan pengangguran? Merujuk pengalaman saat krisis ekonomi global dan darurat kesehatan global sebelumnya, golongan masyarakat usia produktif muda rentan karena tak mendapat atau kehilangan pekerjaan. Kelompok usia muda dalam kondisi normal saja mereka rentan menganggur. Termarginalisasi dalam pasar kerja akibat kurang keterampilan, minim pengalaman kerja, dan kurang memiliki kemampuan mencari kerja. Saat krisis keuangan global 2007 sampai 2008 ada tambahan 2,1 juta laki-laki muda dan 1 juta perempuan muda yang menganggur di Uni Eropa, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Padahal negara-negara ini menyumbang 60% ekonomi dunia kala itu. Dalam kondisi saat ini, sebagai pendatang baru dalam pasar tenaga kerja, kelompok muda sulit mencari pekerjaan karena lowongan pekerjaan dibekukan. Tapi kelompok usia tua ikut mengalami kerentanan yang sama. Studi dampak ekonomi pada dunia usaha saat terjadi wabah MERS menunjukkan yang lebih rentan adalah kelompok pekerja usia tua 50 tahun ke atas dibanding pekerja usia 15 sampai 49 tahun. Kemungkinan kelompok usia tua yang menganggur meningkat 17,18% dibandingkan dengan kelompok usia lain. Jam kerja kelompok usia tua juga berkurang 1,88% dalam seminggu dibandingkan kelompok pekerja usia muda. Kelompok yang juga rentan menganggur akibat dampak COVID-19 menurut ILO adalah pekerja perempuan. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor jasa, sementara dalam pandemi ini sektor jasa yang termasuk paling terdampak. ILO memperkirakan 58,6% pekerja di sektor jasa di seluruh dunia adalah perempuan. Selain itu, pekerja yang tak memiliki perlindungan seperti pekerja lepas, wira swasta, dan pekerja informal, termasuk dalam kelompok rentan. Jika proyek atau bisnis yang dijalankan berhenti, maka tidak ada jaminan atas upah mereka. Begitupun kelompok pekerja migran. Pekerja migran Indonesia misalnya, hingga 29 Maret ada lebih dari 33.000 pekerja migran yang kembali ke Indonesia dari 85 negara penempatan.
Sementara sektor yang paling terdampak adalah jasa dan manufaktur. Tiongkok mengalaminya dalam 2 bulan pertama tahun 2020 yang ditandai dengan penurunan 13,5% pada nilai tambah industri jasa dan manufaktur. Dampak akan sangat terasa pada industri yang bergantung pada permintaan produk ekspor. Sementara kajian McKinsey tentang dampak jangka pendek bagi pekerja di Amerika Serikat menyebutkan sektor paling terdampak adalah yang berkaitan dengan akomodasi dan pelayanan makanan serta retail. Dan ada sebanyak 42% total pekerja yang rentan akibat COVID-19 di sektor industri itu di Amerika. Pada pelayanan akomodasi dan makanan terdapat 12,6 juta pekerja. Adapun pada perdagangan dan retail ada 10,1 juta pekerja. Secara global, ILO menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor ekonomi yang berisiko tinggi terdampak COVID-19. Perdagangan, grosir, retail, dan perbaikan kendaraan, manufaktur, real estate bisnis, dan pelayanan administrasi, serta pelayanan makanan dan akomodasi. Dari 5 sektor industri yang paling terdampak menurut ILO, pekerja di sektor grosir retail dan perbaikan kendaraan paling rentan. Apalagi jumlah pekerja pada industri ini mencapai 482 juta orang atau 14,5% dari total pekerja di dunia. Secara umum, dampaknya terasa bagi 1,25 miliar pekerja atau sekitar 37,4% pekerja di dunia. Selain karena penurunan aktivitas ekonomi, pekerja juga rentan karena sebagian besar mendapat upah rendah dan kurang memiliki keterampilan. Mereka juga punya risiko kesehatan karena beberapa kelompok pekerjaan memerlukan interaksi secara langsung.